No. Tidak semua mutan diciptakan sama. Beberapa misalnya memiliki mutasi yang hanya mengubah penampilan mereka. Sementara yang lain, mutasi mereka dapat mengubah dunia di sekitar mereka. Gen X yang menciptakan mutan sangatlah rumit. Tidak ada yang pernah benar-benar tahu apa yang diharapkan atau bagaimana memprediksinya. Jika kalian dilahirkan sebagai mutan, kalian bisa dilahirkan dengan ekor atau bulu, atau mungkin di sisi lain, kalian akan dilahirkan dengan potensi kekuatan tak terbatas. Membicarakan mutan adalah hal yang menarik. Jenis mutan pada video kali ini sangat kuat, sehingga sangat sedikit yang berani menentang karena mereka tidak bisa dihentikan. Beberapa dapat memusnahkan lawan mereka dari kehidupan. Beberapa dapat membuat musuh mereka percaya bahwa mereka sedang berada di dalam kondisi di ujung akhir hayatnya. Dan beberapa dapat menyebabkan lingkungan berubah secara dramatis dalam hitungan detik. Dari mereka semua, kami sudah merangkum 10 mutan dengan kemampuan paling mendominasi dari mutan yang lainnya. Dan berikut adalah 10 mutan paling kuat di komik Marvel versi Marvelindo. Di urutan ke-10 ada Storm. Storm adalah mutan yang mampu mengendalikan dan mengubah cuaca di sekitarnya. Tapi itu hanya definisi sederhana dari apa yang bisa dia lakukan. Storm sangatlah kuat, sehingga dia dapat mengubah tekanan atmosfer di area manapun. Tidak peduli ukurannya. Misalnya, jika dia ingin menurunkan hujan di piramida Mesir, dia bisa mewujudkannya. Jika dia ingin salju turun di hutan hujan Amazon, dia juga bisa. Dan jika dia ingin melelehkan Antartika, dia juga bisa. Dan itu belum semuanya. Kekuatan Storm tidak terbatas pada kemampuannya. Sepanjang hidupnya, dia telah menjadi Ratu Wakanda, pemimpin X-Men, dan sekarang diklasifikasikan sebagai mutan level Omega. Di urutan ke-9 ada X-Man. Ya, bukan X-Men, tapi X-Man, dengan penulisan X-Man. Dia bernama asli Ned Grey. Dia adalah makhluk biologis dari penggabungan DNA antara Cyclops dan Jean Grey. Direkayasa secara genetis selama Age of Apocalypse oleh Mr. Sinister. Ned diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan mutan berkekuatan telepati dan telekinetik terbesar. Namun, ia malah mengkhianati penciptanya dan membantu X-Men mengakhiri era apokalips ini. Ned terus berusaha untuk mengendalikan dan memperluas kekuatannya. Namun, kekuatan yang dimilikinya membuatnya menjadi target. Banyak orang jahat telah mencoba menggunakannya sebagai sumber daya untuk melakukan hal-hal seperti membuka portal ke realitas lain. Di urutan ke-8 ada En-Sabah-Nur alias Apokalips. Apokalips diyakini sebagai mutan tertua yang pernah ada. Dia ada di masa ketika Fir'aun memerintah Mesir, ketika Alexander menaklukkan kekaisaran Persia, dan ketika Disney membeli Star Wars serta Marvel Comics. Ya, dia mampu hidup selama bertahun-tahun, melewati masa demi masa, dan ini berarti satu hal. Apokalips adalah orang yang dapat survive, sekaligus orang yang sangat kuat. Apokalips memiliki kekuatan lebih dari yang bisa diimpikan oleh kebanyakan mutan. Kemampuannya yang paling menonjol adalah regenerasi super, perubah ukuran, kekuatan dan kecerdasan super, perubahan bentuk, kebal terhadap serangan jarak dekat, dan kemampuan untuk terhubung langsung dengan komputer. Apokalips hanyalah salah satu dari sedikit mutan yang bisa dengan mudah mengalahkan X-Men tanpa melakukan upaya apapun. Karena itu, ia dengan mudah berada di daftar mutan terkuat ini. Di urutan ke-7 ada Magneto.
Sebagai seorang pria yang mampu menghentikan seluruh tim Avengers di tempat seketika itu juga dan memanipulasi besi di tubuh mereka, Magneto sudah pasti kami masukkan di daftar mutan terkuat kali ini. Ya, seluruh tim Avengers berlari ke arahnya dan dia benar-benar menghentikan mereka dengan sangat mudah. Magneto adalah musuh utama bagi X-Men. Dia pembenci manusia dan ayah bagi beberapa anak yang sangat kuat. Dia telah menyelamatkan San Francisco dari gempa bumi, mengembalikan polaritas bumi dalam event Ultimate Universe, dan merobek adamantium langsung dari kerangka Wolverine. Karena Magneto sangat kuat, dia mampu mengubah hasil peperangan ke pihak di mana dia berada. Untuk semua alasan di atas, dan lebih banyak lagi, menjadikan Magneto sebagai mutan terkuat yang rasanya cocok diposisikan di urutan ke-7. Di urutan ke-6 ada Iceman. Dibandingkan dengan kekuatan mutan lainnya, Iceman telah mengalami perubahan dramatis dalam hidupnya. Dalam penampilan pertamanya, dia hanyalah manusia salju seperti manusia yang mampu melemparkan bola-bola salju pada lawannya. Tidak lebih, tidak kurang. Namun selama bertahun-tahun, ia telah menjadi jauh lebih berkembang. Iceman telah menjadi sangat kuat, sehingga ia dapat membunuh musuh dari dalam dengan membekukan sel molekul air mereka. Selain itu, dia dapat tumbuh dan menyusut ke ukuran yang luar biasa, dapat menutupi bumi ini dengan menjadikannya zaman es. Saat kehilangan anggota tubuhnya termasuk kepala, dia dapat menumbuhkannya kembali, serta mampu membuat seluncuran es untuk berpergian, dan ia mungkin memiliki umur yang panjang. Iceman adalah definisi hidup dari jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Sederhananya, dia adalah salah satu mutan paling kuat yang pernah ada. Di urutan ke-5 ada Psylocke. Mungkin di masa lalu karakter ini sempat dipandang sebelah mata, tapi sekarang dia termasuk ke dalam salah satu mutan terkuat yang pernah ada. Ketika Psylocke diciptakan di versi komik awal, dia tidak lebih dari telepatis biasa dengan salah satu cerita paling membingungkan dalam sejarah. Namun setelah dia memasukkan pikirannya ke tubuh orang lain, kekuatannya dapat tumbuh dan dia mendapatkan beberapa kemampuan yang baru. Psylocke menjadi kuat, ditambah lagi saat Jean Grey dari timeline lain membuka kemampuan besarnya. Dengan bantuan Jean, Psylocke menjadi salah satu telepatis paling kuat di Marvel Comics. Bahkan karena sangat kuat, dia sekarang diklarifikasikan sebagai mutan level Omega. Di urutan ke-4 ada Hope Summer. Mungkin kalian tidak setuju dengan pilihan kami untuk memasukkan Hope Summer dalam daftar mutan paling kuat ini. Jikalau begitu, beri kami waktu sebentar untuk meyakinkan kalian mengapa dia ada di urutan ke-4 ini. Hope Summer memiliki kekuatan mimikri. Ini berarti bahwa dia dapat menyalin mutasi dan kekuatan dari setiap mutan di dekatnya. Tapi itu belum semuanya. Setelah dia menyalin mutasi atau kekuatannya, dia dapat menggunakannya untuk potensi sepenuhnya. Hope Summer, seperti mutan lain di dalam daftar ini, adalah mutan yang termasuk ke dalam tingkat level Omega. Singkatnya, mutan tingkat Omega berarti bahwa ia memiliki batas kekuatan yang tidak bisa ditentukan karena sangat besarnya kemampuan yang dia miliki. Walaupun kuat, Hope Summer memiliki kelemahan utama, yakni ketika dia menyalin kekuatan mutan lain dan menggunakan kekuatan itu secara maksimal, maka dia bisa saja kehilangan kendali dan membahayakan orang lain di sekitarnya. Di urutan ketiga ada Scarlet Witch. Sampai event House of M, tidak ada yang benar-benar mengerti betapa kuatnya Scarlet Witch ini. Dia bisa mengubah probabilitas dan menggunakan sesuatu yang disebut dengan Chaos Magic, tapi tidak ada yang bisa membuatnya masuk dalam daftar seperti ini. Setelah House of M, dunia menyadari betapa kuatnya dia. House of M adalah alur cerita yang berakhir dengan sesuatu yang disebut M-Day. M-Day, sebagai referensi, adalah hari di mana ia menurunkan populasi mutan dari jumlah jutaan menjadi hanya 198. Meskipun ceritanya agak dibuat-buat, itu adalah komik yang bagus dan event yang menjelaskan betapa dahsyatnya kekuatan dari Wanda. Di urutan kedua ada Legion. Ketika kalian adalah putra dari telepatis paling kuat di dunia, ada peluang bagus bahwa kalian juga akan mewarisi kekuatan itu. Sebenarnya kami bingung menempatkan karakter ini di daftar pertama atau kedua,
Tetapi setelah beberapa pertimbangan, kami merasa mutan ini cocok di urutan kedua. Legion, seperti ayahnya Charles Xavier, dia adalah seorang telepatis. Yang membedakannya dengan ayahnya adalah bahwa dia menderita Dissociative Identity Disorder atau disingkat DID. Sebuah kelainan yang sama dengan yang dimiliki karakter Marvel terkenal bernama Moon Knight. Jika Moon Knight hanya memiliki segelintir kepribadian, Legion memiliki lebih dari 50 kepribadian. Dan karena alasan itulah, dia sangatlah kuat. Masing-masing dari setiap kepribadiannya memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi bisa disimpulkan, Legion memiliki 50 lebih kepribadian dan 50 lebih kekuatan. Di urutan pertama ada Franklin Richards. Sebagai putra Reed Richards dan Susan Storm, agak mengejutkan bahwa Franklin Richards ternyata adalah spesies mutan. Dia seharusnya tidak lebih dari seorang bocah lelaki yang sederhana, tapi anak lelaki sederhana bukanlah dia. Franklin Richards memiliki kemampuan untuk membelokkan realitas yang ada dan membuat yang baru sesuai keinginannya. Franklin juga dapat melompati waktu yang menyebabkan seluruh alam semesta runtuh ke dalam diri mereka sendiri. Jika kedengarannya Franklin bisa melakukan hampir semua yang dia inginkan, itu memang benar, karena dia memang bisa. Daftar prestasi mengesankan Franklin cukup banyak. Sejak datang ke komik lebih dari 50 tahun yang lalu, ia telah mengalahkan Mephisto, menjadikan Galactus sebagai bawahannya, dan menciptakan berbagai dimensi di genggaman tangannya. Secara singkat, dia mampu menciptakan kenyataan dari imajinasinya dan membelokkan kenyataan yang sudah ada di saat umurnya yang masih muda. Di dunia mutan terkuat, Franklin Richards tidak ada bandingannya. Dan demikian adalah 10 mutan paling kuat yang pernah ada. Kebanyakan dari mereka adalah mutan dengan level Omega. Dalam dunia X-Men sendiri, tiap mutan diklarifikasikan ke dalam level yang berbeda-beda. Nah, buat kalian yang pengen tahu pengertian kelas-kelas mutan dari kelas Ampas, kelas Beta, kelas Alpha, sampai kelas Omega, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika like-nya mencapai 100 like, kita akan buat video penjelasannya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Salam Marvel Indo, sampai jumpa di episode berikutnya.